wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan MUX untuk mata kuliah Kejahatan Korporasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Ini diatur di dalam Perma nomor 13 tahun 2016 di mana menyebutkan bahwa korporasi itu merupakan subjek hukum pidana. Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Kemudian pada ketentuan membahas terkait restitusi dalam pasal 1 angka 15 pemberian ganti rugi oleh korporasi kepada korban atau keluarga. Kemudian pasal 1 angka 5 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 membahas tentang proses korporasi. Kemudian tujuan dalam membentuk tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi, pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan atau pengurus. Kemudian mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan atau pengurus. Mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan atau pengurus. Selanjutnya pada Perma 13 tahun 2016 ini di pasal 3 menyebutkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus di mana unsur-unsur tindak pidananya berupa tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Kemudian kesalahan korporasi menurut pasal 4 Perma nomor 13 tahun 2016 menyebutkan bahwa korporasi ini memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau kepentingan korporasi. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian di pasal 5-nya menyebutkan pertanggungjawaban pidana dalam hal seseorang atau lebih pengurus korporasi berhenti atau meninggal dunia. Dalam hal ini tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi. Aturan ini merupakan aturan yang khusus yang sangat berbeda dengan aturan umum di mana seseorang yang meninggal dari pengurus korporasi tidak menghilangkan pertanggungjawaban korporasi. Sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pengurus dalam hal ini meninggal dunia. Kemudian pasal 6, pertanggungjawaban grup korporasi. Terkait grup korporasi dalam hal ini pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian pemeriksaan korporasi di pasal 9 menyebutkan pemanggilan terhadap korporasi dalam hal ini ditujukan ke alamat atau kedudukan korporasi, kemudian alamat korporasi tidak ditemukan, maka alamat salah satu pengurus. Apabila alamat korporasi dan salah satu pengurus tidak ada atau tidak diketahui, maka melalui media cetak atau elektronik tempat gedung pengadilan informasi tersebut ditempelkan. Kemudian di pasal 11 yang menyebutkan pada proses penyidikan di mana pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh pengurus. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korporasi, memanggil korporasi yang diwakili, pengurus dengan surat panggilan yang sah. Pengurus mewakili korporasi yang diperiksa wajib hadir, kemudian jika tidak hadir tanpa alasan apapun, maka akan dilakukan membawa pengurus tersebut secara paksa. Kemudian di pasal 12 terkait surat dakwaan. Sesuai KUHP sebagaimana yang diatur di pasal 143 ayat 2 KUHP dan kemudian di pasal 13 kehadiran pengurus yang memiliki korporasi di mana pengurus mewakili korporasi pada tingkat penyidikan wajib hadir pada saat pemeriksaan korporasi dalam sidang pengadilan. Kapan pemanggilan kepada pengurus yang mewakili korporasi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kembali. Apabila tidak hadir maka pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya. Kemudian selanjutnya pembuktian pasal 14. Keterangan korporasi merupakan alat bukti. Sistem pembuktian sesuai dengan KUHP dan ketentuan hukum acara khusus dalam undang-undang dalam sistem peradilan pidana. Pemeriksaan pengurus pasal 18, pemanggilan dan pemeriksaan pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pemeriksaan korporasi dan pengurus korporasi di pasal 19-nya menyebutkan proses pemeriksaan korporasi pada pengurus korporasi dilakukan secara sendiri-sendiri pada proses penyidikan maupun penuntutan. Kemudian